Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita lakukan petik pupuk pertama usia 10 HST lebih. Ini sengaja karena satu repot, yang kedua di sini hama tikus, teman-teman. Jadi hama tikus itu sangat banyaklah di tempat saya. Jadi ada tetangga itu yang sudah tanam duluan, habis digasak sama tikus. Kita sengaja tanamnya agak belakang dan juga pupuknya belakangan. Kita spillkan pupuk yang saya gunakan. Oke teman-teman ya, kita pakai pupuk subsidi urea 1 sak sama Ponska Plus setengah. Jadi Ponska Plusnya ini sekitar 15 kiloan, 10 kiloan lah. Korea 1 sak, Ponska Plusnya setengah. Nih, kita aduk jadi satu. Kita pakai ember timba sama ini biar nggak capek. Usianya nanti saya tulis di judul, saya lupa, ini punya orang tua. Ini MR 219 sudah spray 1 kali, pupuk 1 kali. Di luar layar saya yang menakar pupuk spray sama taburnya. Kemarin orang tua ini pakai urea sama Belarusia. Kalau saya Belarusia nggak pakai fosfat, sudah saya tabur di pupuk dasar. Sebelum ada tanamannya saya tabur dulu fosfatnya. Itu punya saya, kelihatan agak kuning, nanti kita dekatkan ke sana. Padi IP32 Borneo ini punya orang tua MR 219, sudah kelihatan hijau. Cuman kalau yang di tepian ya digasak tikus, teman-teman. Tikus dari sini ini sudah hampir 2 hari sekali kita kompos, tapi tetap aja ada tikusnya. Punya tetangga sebelah sana habis dikompet tikus. Itu punya kakak saya masih kuning. Kita sengaja tanamnya belakang itu. Nah ini yang kelihatan kuning ini punya saya. Ini lahan sewa 1/4 hektar pas. Kita mainkan pupuknya pelan-pelan. Nanti kalau sudah banyak yang pada hijau, nah kita baru gas. Jadi trik biar aman dari tikus. Terlebih kalau kita itu padinya itu padi yang disukai tikus. IP32 Cerang itu sangat disukai tikus karena nasinya enak. Beda sama ini nasinya perah MR 219. Dimakan sama tikus. Ini punya orang tua. Pemupukan sudah 3 hari yang lalu. Spray sekali, pemupukan sekali. MR 219. Jadi yang ditanam MT1 ditanam lagi sama ayah saya. Katanya males beli bibit benih. Karena kalau benih bersertifikat yang bagus itu ya 100 lah, rata-rata 5 kilo. Kemarin saya beli P32 yang biasa itu di angka 95-an. Kalau yang punya saya Borneo itu 130 sampai tempat saya. Karena dikirim dari Jawa Barat, jadi ongkos kirimnya lumayan mahal. Ini padi MR 219 punya orang tua. Genengan tahun depan ini dibuang biar gak jadi sarang tikus. Ini juga kita buang nanti biar nggak ada tikus bermukim di sini. Sumur gali. Ini lahan punya orang tua 1 hektar, teman-teman.
sama genengan itu tadi, genengan tempat parkir motor. Nah ini lahan sewa 2 tahun, masih kelihatan kuning, baru aja selesai pemupukan pertama. Kita keliling, kita Jarwo 15. Nah ini jalan pupuk, jalan perawatan sini. Terus 3 orang nih, jadi 3 orang tanam, 1 kalenan, 1 tempat perawatan, jalan perawatan juga. Kita berani jarwonya. Nah ini lagi, kalau untuk MT1 musim rendang kita jarwo 10 ataupun jarwo 5 dengan pertimbangan curah hujan yang tinggi. Otomatis kan kelembapan, kalau kita tanamnya rapat bahaya untuk jamur, bermacam-macam penyakit jamur nanti ya bahaya, hawar pelepah, hawar daun bakteri, kresek dan lain sebagainya, Xanthomonas oryzae. Nah ini kita kasih jarwo 15, jadi 555 jarwo, 555 jarwo. Karena kemarau itu ada tetangga desel. Ini kemarin orang tua desel, kalau punya saya besok rencananya saya lep ini, saya desel. Nih masih kelihatan kuning teman-teman, dibanding punya orang tua saya sama tetangga sebelah situ. Sengaja biar tikusnya juga biar agak nyingkreh teman-teman, karena untuk MT2 itu sangat riskan dengan tikus, itu juga baru tanam. Ini yang kelihatan putih-putih Posca Plus. Saya rapu 1 sak, 4 hektar 1 sak, 50 kilo Posca Plus sama 10 kilo urea 1 sak, Posca Plus 10 kilo. Ini punya tetangga sudah kelihatan hijau, entah varietas apa ini nggak tahu. Kalau ini biasanya tuh sukanya MR 337 kalau nggak salah. Nih teman tetangga yang ini udah kering punya saya. Ini juga MR 219 punya tetangga sudah hijau beneran. Nih ini yang jadi pertimbangan saya teman-teman, ini nyawanya di dalam sana bahaya. Jadi setidaknya kan dia makan yang sudah hijau dulu, makan yang ini dulu. Jadi setelah kita ngompos, kalau kita tanamnya duluan, kita capek sendiri ngompos teman-teman. Soalnya tetangga kanan kiri masih belum hijau. Nah ini sudah mulai ditilii. Nih sudah kelihatan hijau, kering lagi. Ini kering tapi masih kuning. Sengaja. Ini lagi, nih persembunyian tikus ini masih baru. Itu teman-teman ya, jadi kita itu bertani ya harus pinter-pinter. Kalau sekedar pinter gak jadi, kita harus pinter-pinter teman-teman, biar aman dari hama penyakit. Oke lah kita spray, hamanya banyak terutama tikus. Kalau kita kompos sendiri capek. Nih nanti kalau punya saya ini sudah kelihatan hijau, baru saya kompos ini. Kalau belum hijau belum. Mantap. Batas. Punya tetangga sudah mulai hijau, bagus. Sengaja. Nah ini ya teman-teman ya.
trik petani muda dalam bertani. Ini kan bekas dikombet sama tikus ini. Tuh, itu juga. Kita dekatkan ini. Tuh. Jadi kalau ini sudah kelihatan hijau, mungkin ya seminggu. Nah, 10 hari setelah penaburan pupuk baru mulai saya komposi. Kita bawakan LPG sama belerang. Kita kompos di galengan yang ini, fokus ini ke sana, set, sama di situ genangan itu tempat sawo. Udah. MT2 jangan coba-coba. Nah, yang saya omongkan di awal video tadi itu teman-teman, jadi ini punya kakak saya, ini seperempat. Nah, sebelahnya itu yang sudah dipopol, digasak tikus, terus sama orangnya dibawakan mesin potong rumput, di pruning pendek. Tuh, ini punya kakak saya juga sudah hijau, jadi agak resiko ini, apalagi kering. Dia padi P32 MR 2019. Ini punya saya masih kuning. Oke ya, jadi setiap step by step kita videokan seperti tanaman padi Pertiwi 2 kemarin di MT1. Setidaknya itu bisa jadi referensi teman-teman di luar sana, seluruh Indonesia, Nusantara, petani muda yang ingin tanam padi baik Pertiwi 2 maupun IP32. Jadi yang saya videokan itu real di lapangan, di lahan saya sendiri yang aplikasi, dan juga ada teman yang ngebantu juga kalau pas saya sibuk. Cuman kebanyakan saya sendiri yang aplikasi. Setidaknya teman-teman di luar sana punya gambaran apa aja sih, gimana sih caranya dari awal, persiapannya kayak gimana lahan. Nah, sudah saya videokan semua ini. Mulai dari habis dikombi, setelah itu kita genangi air dulu, kita gelebek, kita rancai. Sebelum penggelebekan dirancai, kita spray dulu herbisida, pengkondisian rumput. Kemarin juga setelah selesai digelebek, dirancai, kita spray lagi pakai herbisida. Setelah itu kita jadikan. Terakhir garu perataan, kita spray pakai bentan keong dan juga herbisida selektif pembeku biji. Kita pakai Roscool sama Logran. Sebelumnya tambah satu lagi dari Billy juga jos. Otomatis sukat aman, rumput bersih, masih bersih. Ada pertanyaan, coret-coret di bawah, insya Allah kita bahas.